Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya di hari ini? Semoga sehat dan semangat selalu ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan yang berbahagia, di video kali ini kita akan bahas terkait 4 jurus untuk kita bisa mengatasi, mensiasati saat kita ngeblank bicara di depan banyak orang. Berbicara tentang ngeblank, ya biasanya karena grogi, nervous, atau mungkin karena kurang persiapan gitu ya. Nah, itu juga bisa kita gunakan pakai teknik terapi. Namun, kalau saat kita lagi berdiri nih di depan banyak orang, lagi menyampaikan dan tiba-tiba ngeblank, apa sih yang harus kita lakukan? Bapak Ibu bisa pelajari 4 teknik ini. Siap kira-kira? Kalau siap, boleh dong bilang siap. Dahsyat nih ya. Sip. Nah, apa saja sih 4 teknik yang bisa kita lakukan saat kita ngeblank bicara di depan banyak orang? Teknik yang pertama yaitu teknik anapora atau teknik pengulangan. Kenapa sih harus gunakan teknik pengulangan ini? Teknik pengulangan ini kita pakai untuk apa? Untuk memberikan waktu kepada otak kita, kepada pikiran kita untuk berpikir. Karena pada dasarnya ada tuh informasinya di perpustakaan pikiran kita. Ada Bapak Ibu. Maka yang bisa kita lakukan adalah berikan waktu untuk kita berpikir mencari informasi tersebut. Atau kita berpikir untuk menghadirkan informasi tersebut. Maka kita gunakan pengulangan ini untuk kita bisa memberikan waktu untuk berpikir. Caranya gimana? Contoh deh. Saya misalkan akan berbicara tentang 3 tips jitu untuk jadi seorang public speaker. Misalkan itu ya. Saya bicara misalkan, Bapak Ibu semuanya, saya akan berbagi 3 tips jitu untuk bicara di depan banyak orang sehingga kita menjadi seorang public speaker yang luar biasa. Yang pertama yaitu adalah kita persiapkan bahan pembicaraan kita. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah Bapak Ibu semuanya, kita butuh latihan. Butuh apa? Butuh latihan. Dan yang ketiganya, nah misalkan lupa nih gitu ya. Poin yang ketiga ini lupa. Maka kita gunakan pengulangan. Pengulangan contoh misalkan. Yang ketiganya, ya yang ketiganya adalah, siap-siap Bapak Ibu nih, yang ketiga nih, yaitu kita perlu datang lebih awal dan mengenali audiensnya. Nah, kayak gitu. Jadi kita kasih pengulangan tuh. Contoh tadi ya, yang ketiga. Yang ketiga adalah, nah yang terpenting nih, yang ketiga adalah, tuh saya berikan waktu kepada pikiran saya untuk berpikir poin yang ketiga. Maka kita lakukan pengulangan. Tapi syaratnya adalah nih, syaratnya apa sih Kang Irfan? Syaratnya nadanya harus berbeda dari sebelumnya. Jadi kalau nadanya sebelumnya datar, kita ganti nadanya. Misalkan yang pertama atau yang ketiga. Yang ketiga adalah, atau misalnya, nah yang ketiga adalah, itu nadanya dirubah biar nggak kelihatan kita lagi blank gitu. Dan pastikan juga ekspresi kita tetap meyakinkan, tetap tenang, meyakinkan, bahkan semangat tuh Bapak Ibu, sehingga audien nggak ngelihat kita tuh lagi blank. Oke. Itulah teknik pertama, yaitu teknik anapora. Siap Bapak Ibu semuanya? Kemudian teknik yang kedua nih, yang luar biasa, yaitu adalah teknik questioning. Yaitu dengan teknik bertanya pada audiens.
Saat kita lupa, misalkan kayak poin yang tadi nih, saya akan menyampaikan 3 tips jitu untuk jadi seorang pembicara yang hebat misalkan. Nah, di poin ketiga saya lupa lagi nih. Misalkan poin ketiga lupa lagi. Kemudian saya bilang nih, seperti biasa ya, Bapak Ibu semuanya, saya akan berbagi 3 tips jitu untuk bicara di depan banyak orang, menjadi seorang pembicara yang hebat. Yang pertama adalah kuasai materinya, persiapkan materinya. Yang keduanya adalah latihkan. Dan yang ketiganya, misalkan lupa nih gitu, ngeblank. Apa nih yang ketiga? Nah, tapi kita jangan memperlihatkan ngeblank. Kita lakukan questioning. Berikan pertanyaan kepada audiens. Misalkan yang ketiga, nah kira-kira ada yang tahu nggak nih yang ketiga kira-kira apa? Nah, tanya tuh ke audiens. Ayo kira-kira ada yang tahu yang ketiganya apa nih yang penting? Coba Bu Ani, kira-kira apa nih yang ketiga? Gitu. Kemudian bisa ada yang menjawab dan betul. Yes, luar biasa, tepuk tangan dong, betul banget. Nah, kalau ada yang menjawab dan betul, sambil kita berpikir juga nih gitu ya. Kalau betul ya berarti gitu ya, pas gitu ya dengan apa yang kita sudah siapkan. Tapi kalau misalkan nggak betul gimana nih Kang? Saat misalkan kita tanyakan ke peserta, nah kalau belum betul, cari jawaban yang masuk akal. Kita nih pas lagi nanya ke peserta, kan kita lagi berpikir ya, tapi belum nemu juga, ya udah ambil aja salah satu jawaban dari peserta gitu ya. Misalkan mendekati ini dan masuk akal, ya udah kita ambil aja. Misalkan ada yang bilang yang ketiga adalah datang lebih awal. Kata kita, yes, betul, luar biasa, tepuk tangan dong buat beliau. Nah, kita jelasin aja sedikit gitu ya, paparkan dari apa yang disampaikan dari audiens tersebut. Bisa dipahami? Seperti itu. Atau misalkan kalau kita lupa ya boleh bertanya juga pada audiens. Oke Bapak Ibu semuanya, tadi kita sudah sampai materi mana? Sampai pembahasan apa? Nah, boleh juga seperti itu, tanyakan kepada audiens kita. Oke? Dan tips yang ketiga, saat kita ngeblank, lupa bicara depan banyak orang, hal yang ketiga yang bisa kita gunakan yaitu dengan menggunakan kata penghubung. Contoh, kata penghubung itu dan, atau misalkan karena, atau misalkan untuk itu, selanjutnya, dan lain sebagainya Bapak Ibu ya gitu ya. Kita bisa gunakan kata penghubung. Misalkan saat saya bicara di pertengahan saya lupa. Bapak Ibu semuanya, ada hal yang sangat penting yang perlu kita pelajari dalam public speaking, yaitu adalah cara bikin konten materi. Ya, konten materi ini penting banget. Kemudian kita ngeblank nih, lupa, udah penting banget. Apalagi nih yang mau kita sampaikan. Nah, kita bisa tambahkan kata penghubung. Misalkan, dan, misalkan. Bapak Ibu semuanya, bikin konten itu penting banget. Dan, sangat krusial bagi kita. Kenapa? Nah, kita bisa tambahkan dan. Atau oleh karena itu, kita harus mempelajari teknik cara untuk bikin konten materi. Nah, jadi kita bisa gunakan kata penghubung untuk apa? Untuk kita bisa mengatasi, mensiasati blank saat bicara depan banyak orang. Siap? Oke, dan terakhir adalah teknik mencatat atau teknik buat catatan Bapak Ibu. Kalau misalkan kita biasa banget nih ngeblanknya gitu ya, sering banget ngeblanknya Bapak Ibu semuanya,
maka kita perlu siasati. Dengan cara apa? Dengan cara kita menyiapkan catatan. Boleh nggak Kang Irfan kita gunakan catatan? Boleh banget Bapak Ibu gitu ya. Boleh kita bikin di note kita, di kertas gitu Bapak Ibu, boleh. Kita bawa misalkan. Atau lebih elegan lagi, kita bisa gunakan gadget kita gitu ya. Atau tablet kita gitu ya. Bisa bawa Bapak Ibu semuanya gitu ya, bawa tablet gitu ya, atau bawa gadget kita, dan kita tuliskan poin-poin di handphone kita, di gadget kita, atau di tablet kita gitu Bapak Ibu semuanya. Jadi saat kita nanti bicara di depan banyak orang, ya kita ada persiapan tuh kata-kata kunci atau apa saja sih poin materi yang akan kita bahas. Yang penting tuh kata kuncinya dulu. Karena nanti kalau udah kata kuncinya ada, biasanya untuk penjelasan akan jauh lebih mudah. Gitu Bapak Ibu semuanya. Jadi siasati dengan kita bikin catatan. Siap kira-kira? Maka di sini kalau kita bahas bareng-bareng bersama-sama, kita bisa simpulkan berarti kita bisa gunakan 4 jurus, 4 teknik untuk kita bisa mensiasati ngeblank bicara di depan banyak orang. Apa saja yang pertama? Yes, yang pertama adalah teknik anapora. Teknik pengulangan. Yang keduanya adalah teknik questioning. Kita bertanya. Yang ketiganya adalah gunakan kata penghubung. Dan yang terakhir adalah kita menggunakan teknik catatan. Siap kira-kira dipraktekkan? Itulah 4 kunci, 4 jurus agar kita bisa mensiasati bicara di depan banyak orang saat kita tiba-tiba blank. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Saya Irfan Ginanjar, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.